Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun, sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mengerti firman Tuhan ini dan melakukan pengajaran dari firman Tuhan ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Daud menyampaikan mazmur dan doanya untuk kita menghayati dan mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan bagi kita. Daud mengakui keberadaan Tuhan Allah dan menyatakan bahwa Tuhanlah yang mencipta segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan hadir di dalam seluruh karya ciptaannya. Tuhan yang menata, mengatur sedemikian baik dan indah seluruh karyanya. Dia selama-lamanya ada. Dia tidak pernah tidak ada. Pengenalan akan Tuhan Allah yang menyatakan kehendaknya, menyatakan keberadaannya untuk kita mengerti dan mengenalnya, merupakan suatu pengenalan yang indah bagi setiap kita. Karena di sini dalam doanya Musa menunjukkan kepada kita siapakah kita sesungguhnya dan bagaimana seharusnya kita menyadari keberadaan Tuhan Allah kita. Hal yang pertama ialah kita mengakui dan menerima serta meyakini dengan sungguh bahwa Tuhan adalah pencipta segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, yang mengatur segala yang ada dengan segala kebaikannya, keindahannya, kebenarannya. Dan Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang kekal selama-lamanya. Yang kedua, Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan kita manusia. Kita diciptakan dari debu tanah, dihembuskan napas hidup, dan nantinya kembali tubuh kita menjadi debu tanah. Dan kita tidak mungkin terus ada di bumi ini dalam kondisi perkembangan seperti sekarang. Kita akan terus mengalami suatu kondisi yang makin lama, makin layu, makin lama, makin tak berdaya, dan akhirnya tubuh ini kembali kepada debu tanah dan roh kembali kepada Tuhan. Ini adalah suatu proses keadaan tubuh kita. Namun kita harus sadari juga bahwa Tuhan yang menciptakan kita sebagai manusia adalah Tuhan yang hidup. Roh dinyatakan kepada kita. Dan kita menjadi makhluk hidup karena dihembuskan nafas hidup kepada kita. Roh tidak mengalami kehabisan lenyap seperti tubuh kita. Roh kita kembali kepada Tuhan untuk pada waktunya dibangkitkan dan diadili menurut keadilan Tuhan sendiri. Bagian ketiga yang perlu kita mengerti dari pengajaran ini ialah bahwa kita harus sadar apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan, semuanya akan berakhir. Tidak ada yang tidak berakhir. Ada yang dilahirkan, pastilah orang yang dilahirkan tersebut pada akhirnya meninggal dunia dan akan dilupakan atau tidak lagi bisa ditemukan. Sehingga kita tidak mungkin berinteraksi dengan debu tanah. Tetapi selagi belum sampai kepada debu tanah, saya dan saudara masih bisa berinteraksi dengan siapapun yang masih terlihat tubuhnya dan masih jelas ada interaksi, komunikasi maupun responnya.
Tetapi kalau sudah berada di liang kubur, berada di dalam proses menjadi debu tanah, maka kita tidak lagi bisa berinteraksi dengannya. Saudara, inilah pembelajaran dari Mazmur ini untuk mengajak kita supaya kita menyadari batasan yang disediakan Tuhan bagi saya dan saudara. Jadi selagi masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik, lakukan yang benar, dan kerjakan sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan. Karena besok kita bisa lisut dan layu. Tuhan Yesus memberkati.